kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengajak terlebih dahulu kehadiran kalian ya. Ya, Bu. Bagi anak-anak yang dipanggil namanya, silakan mengangkat tangan dan mengucapkan hadir. Ya, Bu. Ya, Bu. Yang pertama siapa? Hadir, Bu. Yang kedua Lita. Hadir. Yang ketiga Aska. Hadir. Dan yang terakhir ada Nita. Hadir. Baik ya, hadir semua. Nah, sebelum mulai pembelajaran di sini, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran untuk pertemuan kali ini. Di mana materi yang akan kita pelajari yaitu tentang sifat koligatif larutan. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama itu ada 3.1.1. Peserta didik dapat menjelaskan tentang sifat koligatif larutan, khususnya kenaikan titik didih. Nah, yang kedua yaitu peserta didik dapat menganalisis fenomena kenaikan titik didih dalam kehidupan sehari-hari. Nah, baik, apakah ada yang tahu pelajaran hari ini mengenai materi apa? Ya, silakan Aska. Pelajaran mengenai sifat koligatif larutan, Ibu, tepatnya mengenai kenaikan titik didih. Iya, betul sekali Aska. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai sifat koligatif larutan. Lebih tepatnya pada submateri kenaikan titik didih. Nah, lihatlah pada slide berikut yaitu tentang orientasi masalah mengenai bahaya minum air putih mentah bagi kesehatan. Nah, mungkin ada yang ingin membaca? Lita, silakan. Baik, Bu. Lita atau Lita? Lita. Lita. Jadi saya, Bu. Iya, Lita. Orientasi masalah, judul bahaya minum air putih mentah bagi kesehatan, dari liputan.com, Jakarta. Bahaya minum air putih mentah bagi kesehatan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Air mentah merupakan air yang tidak melalui proses penyaringan dan tidak diproses dengan baik, yang berasal dari sumber air atau mata air. Tubuh manusia terdiri dari 0% air. Namun, minum air putih yang tidak diolah atau tidak jelas kebersihannya seperti air mentah dapat menimbulkan berbagai masalah kesehatan bagi tubuh. Hal ini berkaitan dengan adanya kandungan bakteri dan parasit dalam air mentah tersebut. Baik Lita, terima kasih. Jadi bahaya minum air putih bagi kesehatan perlu benar-benar diperhatikan. Untuk mendapatkan air yang aman dikonsumsi oleh tubuh, dibutuhkan tambahan beberapa bahan kimia dalam pemrosesannya. Hal ini bertujuan untuk membunuh bakteri dan parasit yang secara alami terdapat di dalam air seperti ada salmonella, E. coli, dan giardia. Nah, selain itu, untuk dapat membunuh kuman yang terdapat pada air mentah, kita dapat memasak air. Pada saat air dimasak, kuman atau bakteri yang terdapat pada air akan mengalami kematian karena perubahan suhu atau kenaikan titik didih yang terjadi. Nah, jadi bagaimana nih menurut kalian mengenai permasalahan yang tadi sudah ditampilkan? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Nita, silahkan mungkin. Iya, Bu, saya ingin berpendapat. Menurut saya, air mentah berbahaya bagi kesehatan. Salah satu contoh dampak negatifnya yaitu dapat menyebabkan gangguan pencernaan. Nah, iya Nita, betul sekali. Jadi minum air mentah itu dapat mengganggu kesehatan manusia, salah satunya pencernaan. Nah, selain itu dapat meningkatkan risiko paparan bahan logam dan zat kimia berbahaya serta memiliki efek karsinogen dan risiko penyakit lainnya. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran, mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Bu. Nah, baik, karena belum ada, akan saya lanjutkan. Nah, kemarin kan sudah disuruh bawa laptop. Apakah ada yang membawa laptop? Baik, karena sudah membawa semua ya, mari kita lanjutkan. Nah, jadi pada hari ini kita akan melakukan praktikum virtual dengan bantuan Virtual Lab pada Amrita. Nah, Virtual Lab sendiri itu merupakan sebuah program komputer di mana mahasiswa nantinya akan berinteraksi dengan percobaan menggunakan komputer melalui jaringan komputer. Nah, ini menurut start pada tahun 2017. Nah, jadi nantinya kalian akan menggunakan komputer yang sudah kalian bawa untuk melakukan Virtual Lab tadi. Nah, akan tetapi sebelum itu peserta didik akan saya bagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 2 orang dan masing-masing kelompok akan mendapatkan masing-masing LKPD. Nah, untuk itu maka akan saya bagi kelompok yang pertama yaitu Syafa dan Lita dan kelompok yang kedua yaitu Aska dan Lita.
silahkan kembali ke tempat bersama kelompoknya masing-masing. Dan selanjutnya saya akan membagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok pertama. Terima kasih, Bu. Dan ini untuk kelompok kedua. Nah, baik, sebelum melakukan percobaan yang ada pada virtual lab, peserta didik diminta untuk membaca dengan sesama LKPD yang sudah diberikan dan juga membaca prosedur penelitian yang ada. Apakah sudah dibuka LKPD-nya? Sudah. Baiklah, selain itu, sebelum percobaan dilakukan, peserta didik agar menjawab pertanyaan yang berada di bawah orientasi masalah. Silakan dibuka pada LKPD kalian. Apakah sudah ketemu? Atau ada yang masih kesulitan? Ya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang mau menjawab? Saya izin dulu menjawab. Iya, silakan Lita. Jadi berdasarkan berita di atas dapat diketahui bahwa apabila mengkonsumsi air mentah maka akan berdampak negatif pada kesehatan tubuh. Mengkonsumsi air mentah dapat mengakibatkan gangguan pencernaan, meningkatkan resiko paparan bahan logam dan zat kimia berbahaya, dan memiliki efek karsinogen serta dapat meningkatkan resiko penyakit lainnya seperti kolera dan polio. Bagus sekali Lita jawabannya, terima kasih. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan kedua, yang mau menjawab siapa? Saya izin menjawab, Bu. Iya, siapa? Silahkan. Ya, untuk pertanyaan yang kedua yaitu jadi untuk menghindari akibat dari mengkonsumsi air mentah, maka apabila ingin diminum alangkah lebih baiknya apabila mendidihkan air terlebih dahulu sebelum diminum, Bu. Bagus sekali siapa? Nah, kalian pernah nggak masak air di rumahnya untuk diminum? Nah, itu salah satu cara untuk membunuh kuman-kuman yang terdapat pada air mentah. Selanjutnya pertanyaan terakhir, siapa yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Silakan Nita. Jadi terdapat perbedaan titik-titik antara air mentah dan air mata. Hal ini disebabkan air mentah tidak terdapat proses pendidikan air, sedangkan air mata terdapat proses pendidikan air di dalamnya yang menyebabkan kenaikan titik-titik air tersebut. Oke Nita, terima kasih atas jawabannya. Nah, selanjutnya silakan dibuka laptopnya untuk masing-masing kelompok dan dibuka ini link yang ada di depan. Silakan. Apakah sudah? Sudah? Baik. Nah, sebelum melakukan virtual lab yang linknya ada di depan, silakan dibaca dulu LKPD kalian dari halaman 9 dan seterusnya agar kalian tidak bingung nantinya. Nah, pada LKPD kalian itu ada langkah-langkah percobaan untuk melakukan virtual lab itu sendiri. Nah, yang pertama itu kalian bisa mengklik link yang sudah ada di depan. Nah, selanjutnya klik simulator yang ada pada menu tersebut dan selanjutnya pilih pada boiling point of water, pilihlah at different pressure atau pada tekanan yang berbeda. Selanjutnya untuk memasukkan batu apung ke dalam tabung reaksi yang berisi air, seret spatula ke arah tabung reaksi. Nah, bisa kalian lihat dari LKPD kalian di situ ada gambar contohnya ya. Untuk selanjutnya yaitu untuk menutup tabung reaksi, tarik gabus bor ganda ke arahnya. Untuk selanjutnya yaitu memasukkan termometer, kalian bisa menarik termometer tersebut ke arah tabung reaksi. Langkah selanjutnya yaitu untuk memasukkan tabung pengantar melalui lubang gabus yang lain. Kalian bisa menyeret tabung pengantar tersebut ke arah tabung reaksi. Dan untuk menyalakan pembakar, untuk melakukan titik-titik yaitu kalian tinggal klik tombol pembakar yang ada tombol on off-nya. Nah, untuk melihat tampilan termometer dalam mengukur suhu, kalian bisa mengklik centang tampilkan zoom pada menu yang ada di bawah atau show zoom. Nah, selanjutnya kalian dapat melihat variasi suhu menu pada sebelah kiri.
yang terdapat pada LKPD halaman 15. Di sini kan sudah terzoom, nanti akan muncul seperti itu juga pada laptop kalian masing-masing. Nah, untuk mengulangi agar lebih akurat, kalian bisa mengklik tombol reset pada menu yang ada dalam Amrita kalian. Nah, apabila ada yang tidak dimengerti, kalian bisa mengklik tombol help untuk melihat instruksi yang bisa ditampilkan berulang kali. Apa ada yang ingin ditanyakan? Belum. Nah, karena nggak ada yang ditanyakan, saya akan memberikan kalian waktu untuk melakukan virtual lab seperti langkah-langkah yang ada pada LKPD. Silakan dikerjakan bersama kelompoknya masing-masing. Nah, kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan ya. Ya, Bu. Silakan mengerjakan. Nah, ya betul Aska. Ini bisa dipilih di sini, yang ini. Nah, ya. Tuh, itu untuk rekannya. Untuk kelompok 1, apa ada yang ditanyakan? Masing-masing individu bekerja ya, bekerja sama agar mendapatkan hasil yang baik nantinya. Harus aktif semua. Dan jangan lupa ya untuk menyusun hipotesis serta menentukan rumusan masalah dan juga mengidentifikasi variabel-variabel praktikum yang kalian lakukan. Nah, untuk variabelnya sendiri boleh sesuai yang kalian temukan. Jadi bebas sesuai yang kalian temukan, nanti ada berapa, nanti kita koreksi sama-sama di akhir bulan depan. Dan jangan lupa untuk teliti dan hati-hati ya. Karena ini kan pertama kali menggunakan virtual lab, jadi bisa aja nanti ada kekeliruan. Bisa ulang praktikum dengan ditekan tombol reset, jangan lupa. Baik, karena waktunya sudah habis, selanjutnya masing-masing kelompok silakan mengisi tabel hasil pengamatan yang terdapat pada LKPD halaman 16. Silakan.
Ibu kasih waktu 5 menit untuk menulis ya. Ya, Bu. Nah, iya Nita, betul seperti itu. Bagus sekali untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya perwakilan kelompok silakan mempresentasikan hasil pengamatan dan analisis. Nah, untuk hasil pengamatan silakan kelompok 1, kelompoknya Syafa dan Lita. Dan jangan lupa nantinya untuk rumusan masalah serta hipotesis dari kalian juga disebutkan ya. Dan untuk analisis kelompok 2, silakan nanti maju ke depan. Gantian, ayo maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Ya, rumusan masalah dan hipotesis. Lanjut pada hasil pengamatan. Baik, untuk rumusan masalah dari hasil diskusi kami, yakni yang pertama, bagaimana hubungan antara bahaya minum air mentah dengan kenaikan tinggi suatu larutan. Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh tekanan pada kenaikan titik didih suatu larutan. Kemudian untuk hipotesisnya dari hasil diskusi kami, yakni memasak air dengan terjadinya kenaikan titik didih yang semakin tinggi dengan tekanan yang semakin tinggi pada saat proses air memasak dapat menyebabkan bakteri lebih mudah mati sehingga tidak berbahaya bagi kesehatan. Selanjutnya hasil pengamatan akan dilakukan oleh rekan saya. Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan hasil sesuai dengan hasil di tabel ini, maka akan saya jabarkan. Yang pertama, zatnya air tekanan 1 dengan temperatur sebelum mendidih 27 derajat Celcius dan mendidih pada suhu stasioner 100 derajat Celcius. Titik didih air menjadi 63,5 derajat Celcius. Yang kedua, zatnya air tekanan 2, temperatur sebelum mendidih 27 derajat Celcius, mendidihnya 119 derajat Celcius dan titik didih air sebesar 73 derajat Celcius. Dan yang ketiga, zatnya air tekanan 3, temperatur pada saat air sebelum mendidih 27 derajat Celcius, saat mendidih 131 derajat Celcius dan titik didih air 79 derajat Celcius. Terakhir, menggunakan zat air dengan tekanan 5, temperatur pada saat air sebelum mendidih 27 derajat Celcius dan mendidih pada suhu 147 derajat Celcius. Titik didih airnya 87 derajat Celcius. Untuk kelompok lain, apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin menanggapi? Hasilnya sama, Bu. Baik, untuk kelompok Syafa dan Lita silakan ditutup. Baik, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok selanjutnya silakan bagian analisis untuk dipresentasikan ke depan. Untuk analisisnya, pertama, apa yang dimaksud dengan kenaikan titik didih? Kenaikan titik didih adalah suatu fenomena perubahan titik didih suatu larutan menjadi lebih besar. Yang kedua, berdasarkan hasil percobaan yang diperoleh, apakah terdapat perbedaan kenaikan titik didih larutan dengan tekanan yang berbeda? Jelaskan. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, terdapat kenaikan titik didih yang terjadi apabila air dipanaskan. Pada percobaan yang dilakukan dengan tekanan yang bervariasi, diperoleh adanya perbedaan kenaikan titik didih, di mana semakin tinggi tekanan yang diberikan, akan semakin tinggi pula titik didih larutan, dan kenaikan titik didih yang terjadi dan semakin rendah tekanan udara luar.
maka semakin rendah titik gigi. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Kayak kemarin jawabannya hampir sama. Baik, untuk kelompok Nita silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk kesimpulan dari percobaan yang tadi kalian lakukan, mungkin dari kelompok Lita, silakan. Baik, kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu ada virtual lab kenaikan titik gigi. Semakin tinggi tekanan yang diberikan, semakin tinggi titik gigi dan kenaikan titik gigi yang diperoleh. Bagus Lita, benar sekali. Bahwasanya semakin tinggi tekanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi titik gigi yang diperoleh dan kenaikan titik gigi juga akan otomatis semakin tinggi. Mungkin ada lagi yang ingin ditanyakan mengenai virtual lab yang dilakukan? Tidak ada, Bu. Baik, selanjutnya berdasarkan percobaan yang kalian lakukan, bagaimanakah hubungan antara percobaan yang kalian lakukan dengan permasalahan yang sebelumnya sudah saya tampilkan mengenai bahaya minum air putih mentah bagi kesehatan? Mungkin yang mau menjawab silakan. Aska mungkin? Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, yaitu semakin tinggi tekanan yang diberikan, maka semakin tinggi pula titik gigi dan kenaikan titik gigi yang didapat. Maka memasak air dengan tekanan yang tinggi akan menghasilkan air dengan titik gigi yang tinggi, hingga menyebabkan bakteri yang ada pada air lebih cepat mati. Iya, bagus sekali Aska. Jadi berdasarkan permasalahan mengenai bahaya minum air putih mentah bagi kesehatan, di mana salah satu solusinya yaitu dengan memasak air hingga mendidih. Pada saat air mendidih ini, air akan mengalami suatu kenaikan titik gigi, sehingga berdasarkan praktikum yang kalian lakukan tadi, semakin tinggi tekanan yang diberikan, maka akan semakin tinggi pula titik gigi dan kenaikan titik gigi yang diperoleh. Nah, maka ketika memasak air dengan tekanan yang tinggi akan menghasilkan air dengan titik tinggi yang tinggi pula, hingga menyebabkan bakteri yang ada pada air akan lebih cepat mati. Nah, mungkin ada yang belum paham, ada yang ingin ditanyakan? Iya. Baik, jadi berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini mulai dari awal hingga tadi melakukan virtual lab, bagaimana kesimpulan yang dapat kalian ambil? Siapa yang mau menjawab? Saya izin menjawab, Bu. Iya, silakan Nita. Baik, Bu. Jadi berdasarkan apa yang kita pelajari hari ini, maka dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai bahaya air mentah bagi kesehatan dapat diatasi salah satunya dengan memasak air. Pada saat memasak air ini terjadi kenaikan titik gigi. Berdasarkan percobaan yang dilakukan, bahwasanya kenaikan titik gigi dapat dipengaruhi oleh tekanan. Semakin tinggi tekanan yang diberikan, maka semakin tinggi kenaikan titik gigi yang terjadi. Nah, betul sekali Nita, jawaban yang sangat bagus. Beri tepuk tangan dulu untuk kita semuanya. Nah, baik, karena saya rasa kalian semua sudah paham, jadi untuk lebih memahami apa yang sudah kita pelajari hari ini, saya akan memberikan kalian pekerjaan rumah yang nantinya akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pekerjaannya nanti akan saya kirimkan melalui WhatsApp atau mungkin nanti kakak kelas bisa langsung ke kantor ya. Baik, Bu. Nah, dan jangan lupa juga untuk mempelajari materi pada pertemuan yang akan kita bahas pada minggu depan. Nah, sebelum kelas ditutup, kakak kelas silakan memimpin doa. Baik, Bu. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, semuanya saya rasa cukup untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ke kelas ya. Iya.